Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wahid Ramdhani selaku ketua kelompok 3 yang beranggotakan Ajeng Kaula Nabila, Aulia Nuzana, Rima Anastasia Riana, Tiara Aulia, Nur Hasanah, dan Aura Sofiani. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak asasi manusia bersifat universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Namun tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncul hak dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya dijelaskan oleh Aura. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia seperti mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan besarnya kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. A. Hak atas kewarganegaraan. Terdapat pada pasal 26 jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. E. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. D. Hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia ikut membela negara. E. Kemerdekaan berserikat dan pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulis. F.
kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 ketentuannya, ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan kebebasan beragama. G. Pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dirumuskan pada pasal 30 ayat 1 dan 2. Hak mendapat pendidikan. I. Kebudayaan Nasional Indonesia pasal 32 ayat 1. Jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. J. Perekonomian nasional. Pasal 33, jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan warga negara untuk mendapat kemakmuran. K. Kesejahteraan sosial. Pasal 34, jaminan atas hak warga negara untuk mendapat kesejahteraan sosial. Pasal 31 ayat 1 mewajibkan pemerintah menyelenggarakan suatu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajeng. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Nurzana. Kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Yang ketiga, makin merebaknya kasus hak asasi manusia. Yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Yang kelima, angka putus sekolah cukup tinggi. Yang keenam, pelanggaran hak cipta. Dan kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan lalu lintas. Yang ketiga, merusaknya fasilitas negara. Yang keempat, tidak membayar pajak pada negara. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Aura Sofiani. D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. E. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran masyarakat. F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan pertahanan negara. G. Meningkatkan kerjasama yang